Welcome to the Speak the Unspoken podcast. Hai halo, waktunya kamu simak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia YGSI. Dan episode kali ini kita akan ngobrolin tema bagaimana kesadaran gender dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan di komunitas keagamaan. Bersama saya Deborah Tanya. Agama sebagai pilar utama dalam kehidupan banyak orang punya pengaruh besar dalam membentuk norma dan juga nilai masyarakat. Sayangnya, interpretasi ajaran agama yang kaku dan bias gender ini seringkali dimanfaatkan untuk melegitimasi praktik-praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Tokoh agama dan komunitas keagamaan juga berperan penting dalam menciptakan perubahan. Di momen 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, kita akan menggali lebih dalam tentang gimana sih pemahaman yang keliru tentang ajaran agama dapat memperkuat ketidaksetaraan gender. Kita akan membahas strategi-strategi untuk menanamkan kesadaran gender dalam komunitas keagamaan sehingga tercipta lingkungan yang inklusif, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Nah, dalam podcast ini kita akan berbincang bersama Ibu Pera Soparianti yang merupakan Direktur Rahima. Rahima ini adalah salah satu organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dengan isu utama penegakan hak-hak perempuan dengan perspektif Islam. Rahima meneguhkan gerakannya dengan mengusung ulama perempuan untuk kemaslahatan manusia dan penyelamatan alam. Penambahan kata penyelamatan alam untuk meneguhkan bagaimana ulama perempuan mempunyai andil dalam upaya penyelamatan alam. Nah, Ibu Pera, terima kasih sudah hadir dalam podcast Speak the Unspoken hari ini. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan kita mau berbincang-bincang tentang kesadaran gender nih. Bu, apa sih yang dimaksud dengan kesadaran gender dan kenapa hal ini relevan di komunitas keagamaan? Ya. Terima kasih Mbak Deborah. Kesadaran gender ini menjadi sangat penting karena kesadaran gender ini menjadi sebuah pemahaman atau kesadaran terkait dengan peran dan relasi laki-laki dan perempuan yang dimana peran dan relasi ini dibakukan di dalam norma-norma di masyarakat yang norma-norma itu seakan-akan sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak bisa ditawar gitu ya, yang disematkan oleh masyarakat. Dan norma-norma itu yang merugikan terutama pada pihak-pihak dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan misalnya yang banyak dirugikan. Dan kenapa di komunitas muslim? Karena komunitas muslim ini adalah di mana tafsir terhadap keagamaan ini diproduksi atau direproduksi untuk meneguhkan terkait dengan relasi atau peran-peran yang membakukan peran antara laki-laki dan perempuan ini. Jadi kesadaran itu menjadi penting bahwa pembakuan peran itu bukan sesuatu yang given, bukan sebuah takdir, tetapi itu sesuatu yang diberikan oleh masyarakat yang sebetulnya itu bisa dipertukarkan gitu ya antara laki-laki dan perempuan dan sesuatu itu bisa berubah gitu. Fleksibel ya Bu ya? Fleksibel, berbeda dengan seksual ya, misalnya yang itu given gitu ya. Gitu. Baik, Bu Pera, gimana sih interpretasi agama yang bias gender ini dapat memperkuat praktik kekerasan terhadap perempuan? Ya, misalnya di dalam norma gender di masyarakat menempatkan laki-laki sebagai orang yang kuat, perempuan sebagai orang yang lemah. Nah, tafsir agama seperti membenarkan norma gender di masyarakat itu
sesuatu yang itu juga perintah agama gitu ya. Dikuatkan dengan teks agama, baik itu argumentasi yang mendasarkan pada hadis gitu ya. Yang sebetulnya kalau kita kaji ulang hadis-hadis itu bukan hadis-hadis yang otoritatif atau hadis-hadis yang sahih. Tetapi itu adalah hadis-hadis yang perlu interpretasi ulang gitu ya. Karena tidak menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai sesama manusia. Nah, karena dianggap perempuan secara fisik dan intelektual lemah di dalam kehidupan sosial masyarakat dan termasuk di komunitas agama, perempuan seringkali tidak mendapatkan ruang-ruang atau posisi-posisi strategis. Dia seringkali ditempatkan hanya posisi-posisi seperti untuk bagian konsumsi atau urusan-urusan yang tidak strategis gitu ya, atau hanya sifatnya membantu gitu. Karena dianggap perempuan tidak memiliki kecakapan yang sama dengan laki-laki. Padahal kan tidak begitu. Seorang bisa punya intelektual, kecakapan dan lain sebagainya karena dia dilatih, karena dia disekolahkan gitu ya. Betul. Karena dia diberi kesempatan gitu ya. Jadi norma itu sebetulnya bisa dipertukarkan gitu ya. Siapa sebetulnya yang mereka memiliki memiliki kelebihan atau memiliki kapasitas gitu ya, sesuai dengan ruang-ruang atau jabatan atau posisi yang strategis tersebut gitu. Baik, bagaimana ajaran agama ini mendukung kesetaraan dan keadilan gender? Terima kasih Mbak Deborah. Jadi ajaran Islam itu sejak awal dia menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara, sebagai manusia yang setara di hadapan Allah, karena keduanya dituntut, keduanya menjadi objek di hadapan Allah sebagai abd, sebagai hamba. Tidak ada keduanya yang lebih utama, karena keduanya posisinya sama-sama sebagai hamba, sebagai manusia gitu ya. Posisi di depan Tuhan yang sama. Dan yang membedakan posisi di depan Tuhan itu bukan karena jenis kelaminnya, karena ketakwaannya. Sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 13 gitu ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kata Tuhan hanya untuk lita'arafu, saling mengenal. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah mereka yang bertakwa. Nah, artinya mereka itu bisa laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki ruang, memiliki kesempatan yang sama sebagai makhluk manusia yang mulia di depan Tuhan. Dan keduanya juga sama-sama diperintah oleh Allah sebagai khalifah fil ard, sebagai manusia yang dia memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan atau membangun kemaslahatan di muka bumi gitu ya. Keduanya diperintahkan untuk menjadi subjek di dalam melakukan kebaikan di muka bumi ini, dalam relasinya sesama manusia ataupun relasinya dengan alam gitu. Kita juga pengen tahu nih Bu Pera, seperti apa sih, adakah contoh nyata kekerasan berbasis gender ini yang terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, khususnya di komunitas keagamaan? Contoh yang paling yang paling nyata gitu ya di masyarakat, bagaimana peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Di dalam tafsir agama misalnya dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Ayat ini menjadi legitimasi untuk pembenaran bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan gitu kira-kira ibu rumah tangga. Di dalam ayat tersebut sebetulnya sedang berbicara soal tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, di mana dia yang Tuhan berikan bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, di mana kelebihan yang Tuhan berikan, baik itu kelebihan secara fisik,
secara mental, secara finansial, secara intelektual, secara spiritual, secara sosial, dia harus memberikan perlindungan. Jadi kata qawwam itu bagaimana dimaknai sebagai seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Nah, di dalam masyarakat makna pemimpin ini seringkali dimaknai pemimpin yang menguasai, sehingga perempuan di dalam keluarga menjadi milik suaminya karena dia dianggap sudah menikah dan laki-laki sebagai pemimpin. Apakah laki-lakinya itu dia punya tanggung jawab atau tidak? Karena itu dia harus ada di bawah kuasa laki-laki apapun itu. Nah, saya kira itu tafsir yang keliru menurut saya gitu ya. Karena sebetulnya pemimpin di sini mereka yang memiliki tanggung jawab karena kelebihan yang Tuhan berikan untuk memberikan perlindungan kepada anggota keluarganya yang lemah. Dan perlindungan di sini bisa dimaknai bagaimana perlindungan yang bisa memberdayakan, di mana orang-orang yang lemah di bawahnya dia bisa berdaya, dia bisa terangkat derajatnya karena kelebihan, karena kuasa suami yang mendorong dia untuk berdaya, bukan dia untuk menindas gitu ya. Nah, dari tafsir itu kita bisa melihat bahwa seringkali yang membabi buta tadi itu pokoknya kalau sudah menikah harus nurut, taat secara total pada suami, diperlakukan apa saja. Bahkan kalau menentang, suami boleh memukulnya. Nah, ini juga ini rentan sekali gitu ya, karena misalnya di dalam Al-Qur'an bicara soal nusuz atau bahasanya melanggar pada komitmen perkawinan, itu bukan hanya bicara soal nusuz istri pada suami, tetapi juga suami pada istri gitu ya. Dan itu tidak umum bagaimana membahas nusuz suami pada istri. Padahal di Al-Qur'annya ada gitu ya, bahwa laki-laki dan perempuan artinya mereka sama-sama manusia yang mereka memiliki potensi untuk melanggar komitmen pernikahan. Karena itu siapapun yang misalnya melanggar, pertama-tama dia harus kalau di nusuz suami itu dilakukan islah, dilakukan rekonsiliasi, perdamaian gitu antar kedua belah pihak. Dan bagaimana kalau itu tidak bisa, mereka harus diberi ruang untuk merefleksikan. Kata Al-Qur'an, fahjuruhunna. Fahjuruhunna itu bukan berarti meninggalkan dari tempat tidur, tetapi memberikan ruang bagaimana bisa merefleksikan atas apa yang mereka lakukan, sehingga mereka mikir-mikir ya, oh saya salah, lalu kemudian ketemu dan bisa perbaikan. Kalau tidak ada upaya perbaikan, pisah gitu ya, pisah rumah. Yang pertama dinasihati gitu ya, yang kedua nasihati bukan satu arah tentunya ya, karena di dalam konteks sesama manusia tidak ada orang yang cara penasihatinya yang satu menjadi objek yang benar-benar salah gitu, yang satu merasa paling benar, tetapi ada ruang di mana mereka harus merefleksikan bahwa kedua-duanya mungkin punya potensi untuk salah, dan bagaimana mereka melakukan perbaikan gitu ya, untuk solusinya gimana gitu. Jadi itu sih Mbak, bagaimana tafsir terhadap agama ini sangat penting, terutama di dalam menghapus atau meminimalisir gitu ya berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, baik itu yang ada di dalam keluarga maupun di masyarakat. Ya. Dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini juga kan kita pengen tahu sih sebenarnya kalau dari sisi tokoh agama seperti apa peran mereka dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan ini. Ya. Tokoh agama itu menjadi sangat penting gitu ya, karena mereka itu adalah corong di mana ajaran Islam itu mereka sampaikan, dan umat muslim dia akan mengikuti apa yang disampaikan oleh tokoh agama, apa yang dilakukan oleh tokoh agama. Nah, dalam peringatan HKTP ini, peran tokoh agama terutama laki-laki menurut saya ini sangat penting, karena laki-laki terutama di dalam masyarakat yang mereka memiliki banyak sekali privilege, mereka
diakui dan didengarkan oleh masyarakat suara dan juga pendapatnya gitu ya. Karena itu mengkampanyekan atau menyosialisasikan bagaimana pentingnya membangun relasi yang adil dan setara di antara sesama makhluk Tuhan ya, laki-laki dan perempuan gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang penting. Dan juga dalam konteks ini juga mengkampanyekan bagaimana penghargaan kemanusiaan perempuan lah gitu ya. Kemanusiaan perempuan, karena perempuan sama dengan laki-laki sebagai makhluk intelektual dan spiritual, bukan hanya makhluk fisik gitu ya. Karena itu bagaimana dihargai soal kemanusiaannya gitu ya, sebagaimana menghargai laki-laki gitu. Nah, di ruang-ruang di mana para tokoh agama dimiliki, penting dibangun kesadaran ini dan juga bagaimana sikap. Jadi bukan hanya dari suaranya, pendapatnya, tetapi juga sikap dia di dalam keluarga, sikap dia di dalam memberikan dukungan terhadap perempuan, saya kira juga menjadi penting gitu ya. Karena support system yang menurut saya juga penting bagi kepemimpinan perempuan misalnya, atau keberpihakan terhadap perempuan, itu laki-laki, tokoh agama laki-laki menjadi hal yang menurut saya penting gitu di komunitas muslim khususnya. Iya, betul sekali. Nah, Ibu sebagai direkturnya Rahima ini kan tentu sudah lama sekali bersama Rahima, dari 1999 ya Bu ya? Iya. Terbentuknya Rahima. Mungkin bisa diceritakan juga kepada kita pengalaman atau kisah sukses Rahima dalam meningkatkan kesadaran gender nih Bu. Oke. Betul, Rahima berdiri tahun 99 dan saya gabung di Rahima itu 2 kali ya. Satu di tahun 2010 sampai 2013, itu gabung lagi 2019 sampai saat ini. Saya melihat ada banyak sekali best practice ya yang dihasilkan oleh Rahima, bagaimana intervensi kami dengan tokoh agama dengan proses pendidikan yang panjang misalnya, itu melahirkan tokoh-tokoh agama yang menginspirasi. Salah satunya misalnya kalau dia berada di pesantren, para tokoh agama ini dia memasukkan gitu ya perspektif gender ini di dalam kurikulum pendidikan di pesantren, terintegrasi di dalamnya, dan juga dalam menciptakan budaya adil gender, penghormatan terhadap perempuan, itu juga ditunjukkan dalam relasi tokoh agama dengan istrinya, relasi keluarga gitu ya, yang saling menopang, saling membantu, saling mendukung gitu ya. Misalnya ada satu Pak Kiai di pesantren Garut, pesantren Nurul Huda. Beliau pimpinan pesantren, putra Kiai yang mengasuh santri ratusan, bahkan mungkin lebih karena punya lembaga pendidikan juga, sehingga pendidikan aliyah gitu ya. Bagaimana menerapkan relasi yang saling itu. Beliau secara pendidikan misalnya selesai di S1, tapi beliau mendukung istrinya untuk selesai sampai doktoral gitu ya. Wow, keren. Dan bagaimana beliau juga memberikan contoh untuk pengasuhan di dalam rumah. Bagaimana ketika istrinya kuliah, beliau yang akan menghandle pengasuhan anak-anaknya gitu. Dan bagaimana mereka juga di dalam memperlihatkan relasi di forum, misalnya ketika ada acara-acara besar, istri Bunyai yang ditampilkan. Itu ternyata menjadi mimpi, inspirasi bagi santri. Saya pingin seperti sosok beliau, menjadi pribadi yang penuh dari relasi kesalingan ini menumbuhkan hubungan harmonis keluarga, anak-anaknya pun juga gitu. Jadi itu bukan hanya dia bicara, tapi juga praktik gitu ya. Beliau juga menginsert dalam kurikulum, dan di sekolahnya pun juga di pesantren beliau membuat aturan. Misalnya ada SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren. Wow, bagus banget tuh. Ya, itu satu pertama kali pesantren dampingan atau Simpul Rahima yang memiliki SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi ketika pandemi itu dua
pasang ini gitu ya merasa gelisah dengan banyaknya kasus kekerasan seksual gitu, dan bagaimana beliau menginginkan gimana kita nggak tahu bahwa mengontrol santri secara penuh gitu ya, akhirnya membuat regulasi itu yang dimana regulasi itu dibuat bersama-sama pengasuh, pengurus, santri laki-laki dan santri perempuan, mengumpulkan pengalaman kekerasan seksual yang dialami gitu ya, dan dari situ kan pesantren oh iya ini penting gitu ya, sehingga di pesantren Nurul Huda itu sudah kalau ngaji itu sudah tutup tabirnya itu udah sangat nggak terlalu tinggi gitu ya, karena mereka juga diajarkan bagaimana berelasi lawan jenis itu dengan relasi yang baik gitu ya, relasi kasih sayang gitu, relasi yang saling menghargai gitu, bukan relasi yang relasi yang menjadikan misalnya perempuan sebagai objek seksual, tidak gitu ya. Nah dengan SOP ini para santri juga merasa lebih aman dan nyaman, dan orang tua pun juga semakin percaya gitu. Iya, jadi nggak khawatir ya, karena SOP-nya juga sudah dibuat dan itu disosialisasikan juga kepada orang tua siswa gitu ya. Saya hadir juga di acara launching dan sosialisasinya itu, bagaimana respon dari santri maupun wali santri gitu. Jadi inspirasi buat pesantren yang lainnya ya Bu Pera ya. Nah kemudian pasti kan dalam menjalani tugas-tugasnya bersama dengan Rahima ada tantangan-tantangan nih yang dihadapi. Mungkin bisa diceritakan tantangan utamanya apa sih Bu ketika ingin mempromosikan kesadaran gender di komunitas berbasis agama? Ya, tantangan utamanya selalu berasumsi negatif terkait kata gender misalnya. Gender itu adalah barat, gender itu feminis, gender itu adalah liberal, gender itu kafir, ke atasnya kesananya lagi gitu ya. Sehingga tantangan-tantangan itu yang mungkin terutama kita kalau mendekati tokoh-tokoh agama yang laki-laki, mereka akan datang dengan asumsi-asumsi itu, sehingga mereka akan mendengarkan apa sih yang dimau Rahima, kemana sih arahnya, mau ngapain sih mereka dengan kami, apa sih tujuannya gitu, mau diapain sih kami gitu ya. Dan asumsi-asumsi itu gitu ya, sehingga kita mau masuk itu cukup berat ya, terutama dengan tokoh-tokoh agama itu. Tetapi karena Rahima kan sudah cukup lama gitu ya, kami punya beberapa strategi gitu ya, bagaimana pendekatan dengan tokoh agama itu, bahwa kami tidak pernah, salah satu strateginya kami tidak pernah misalnya di awal-awal menyebut kata istilah gender, feminis gitu. Tetapi kami membangun kesadaran pertama itu dari sisi kemanusiaan. Dan misalnya kami datang itu tidak membawa maksud tujuan yang negatif gitu. Tetapi kami datang untuk mengajak para peserta itu merefleksikan kemanusiaan kita, pengalaman kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan, dan kita sebagai komunitas muslim, sebagai orang yang beragama Islam, untuk bagaimana ajaran agama ini bisa sampai pada Tuhan gitu, kira-kira menjadi orang yang sebaik-baik orang gitu, sebagai manusia, sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena itu untuk sampai ke situ bagaimana kita caranya gitu ya. Nah itu mulai masuk mengenal diri itu soal pengalaman perempuan, pengalaman laki-laki, merefleksikan pengalaman itu gitu ya. Tanpa misalnya kita menyebut secara langsung ini gender, tidak. Laki-laki misalnya dituntut masyarakat untuk kuat, untuk pimpinan kepala keluarga dan lain sebagainya. Ternyata laki-laki punya pengalaman. Kalau dia misalnya, aku juga nggak memiliki apa yang norma yang dilekatkan padanya gitu ya. Misalnya aku juga punya pengalaman, ternyata mereka punya pengalaman dibully karena dianggap kecewek-cewean. Nah itu kan oleh teman dan masyarakatnya. Kita merefleksikan pengalaman perempuan gitu. Lalu pertanyaannya, apakah kita salah gitu ya? Kenapa kita yang tidak sesuai dengan norma yang dilekatkan oleh masyarakat itu, apakah kita menjadi orang yang salah gitu ya? Nah itu
Karena itu kita membangun kesadaran bahwa kita begini, mengenal kedirian masing-masing dan gitu. Bagaimana kita memperbaikinya, menerima, lalu kemudian kita berhenti untuk menghakimi orang lain karena tidak sesuai dengan norma tersebut, norma yang bias itu ya di masyarakat. Dan mereka mulai menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan potensi sebagai jati diri manusia yang baik gitu. Yang dia pertama baik itu baik pada diri gitu ya. Menjadi manusia yang terbaik versi dirinya, bukan versi orang lain. Dan dari kebaikan dirinya itu dia bisa menginspirasi, bisa melahirkan kebaikan-kebaikan, baik itu di dalam relasi berkeluarga, di dalam relasi bermasyarakat, dan di dalam relasi berbangsa. Jadi itu, sehingga misalnya para testimoninya itu, oh aku baru kali ini dapat gitu ya, karena kita memang membangun refleksi kemanusiaan. Oh ternyata gender itu begitu ya. Lalu misalnya setelah akhir orang menyebutnya istilah ini dengan kata gender. Lalu kemudian oh begitu ya, karena selama ini aku mengasumsikan gender itu seperti ini. Ternyata begitu gitu. Ya, Bu Pera, tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan tentang pengalaman ya ketika mau masuk nih Rahima ke dalam suatu komunitas keagamaan, udah ada stigma duluan nih tentang kata-kata gender itu. Tapi dengan pendekatan yang baik, tentang pendekatan kemanusiaan, akhirnya mereka bisa mau mengerti ya Bu ya. Nah kita juga pengen tahu nih, gimana sih cara melibatkan laki-laki di komunitas keagamaan supaya menjadi bagian dari solusi nih? Ya, pertama-tama kami melibatkan tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh kunci di mana misalnya kami mau intervensi di wilayah mana. Jadi langkah pertama itu kami misalnya audiensi atau sowan dengan tokoh-tokoh ormas besar, misalnya di NU, Muhammadiyah, atau kalau di Sulawesi kita misalnya dengan tokoh-tokoh LDII gitu ya. Lalu kemudian kita datang menyampaikan tujuan. Dan kita pingin mencari tokoh-tokoh misalnya perempuan maupun laki-laki yang mereka punya pengaruh yang ada di berbagai kabupaten di provinsi tersebut. Nah, langkah-langkah itu, cara itu menjadi salah satu cara yang strategis gitu ya. Karena kami datang, kami menyampaikan tujuan siapa kami gitu dan apa sih sebetulnya benefit manfaat ketika mereka untuk dilatih untuk membesarkan organisasi di mana Bapak Ibu ada di situ ya, ormas tersebut gitu. Dan setelah itu mereka misalnya memberikan rekomendasi tokoh-tokoh dan dari situ kita ada seleksi gitu, ada seleksi siapa sih yang benar-benar kita harapkan tokoh-tokoh agama ini. Karena yang kita harapkan tokoh-tokoh agama yang akan kita latih itu satu misalnya secara usia, biasanya kita ada range usia ya, misalnya usia 25 sampai 45 gitu ya. Dia memiliki basis, berapa banyak basisnya. Misalnya dia punya pesantren, berapa punya dampingan majelis taklim, dia juga sebagai dosen, sebagai guru gitu kan. Kita akan melihat bagaimana dampak setelah mereka dilatih gitu ya. Yang ketiga misalnya dia memiliki komitmen. Karena kita juga gak mau melatih yang mereka juga sibuk gitu ya. Tapi dia punya komitmen untuk mengikuti rangkaian pendidikan yang cukup panjang nih. Rahima itu kan pendidikannya panjang, bisa setahun lebih. Dan yang terakhir misalnya dia memiliki keberpihakan. Paling tidak dia punya cara pandang keberpihakan terhadap orang-orang yang lemah gitu ya. Kelompok-kelompok yang lemah dan dilemahkan gitu ya. Mustadafin kalau di dalam bahasa Arab itu. Nah terkait dengan persoalan-persoalan perempuan dan lain sebagainya. Nah dari seleksi itu kita akan menentukan biasanya kelas pendidikannya itu hanya 30 orang gitu untuk satu provinsi itu. Nah dari situ kita melakukan pendidikan. Di dalam kurikulum pendidikan kami, karena ini tokoh agama ya, dan pendidikannya panjang karena membangun kesadaran itu butuh waktu.
nggak cukup dalam pelatihan sehari 2 hari gitu ya. Kami menyadari itu. Jadi ada proses pendidikan yang panjang. Itu kami biasanya pendidikan pengkaderan ulama perempuan yang kami sebut itu ada 5 kali pertemuan. Dan di dalam 1 kali pertemuan itu selama 4 hari. 4 hari itu harus full mereka ikut dari awal sampai akhir. Nah, materi yang di dalamnya itu kita misalnya materi pertama terkait dengan membaca realitas. Nah, membaca realitas itu di dalamnya ada analisis gender, ada materi tentang kesehatan reproduksi, ada analisis sosial juga gitu ya. Karena itu adalah cara kita untuk melihat problem di masyarakat, terutama terkait dengan refleksi pengalaman laki-laki dan perempuan, baik itu pengalaman gendernya maupun pengalaman secara seksnya gitu ya, sebagai laki-laki dan perempuan. Dan bagaimana tadi itu ya membangun kesadaran bahwa norma peran yang dibakukan itu ternyata telah melahirkan gitu ya dampak ketidakadilan yang dirasakan oleh masing-masing peserta, baik itu misalnya pengalaman diskriminasi, pengalaman kekerasan, pengalaman subordinasi gitu ya, dikucilkan dan lain sebagainya. Itu kita menjadi ruang aman gitu. Masing-masing ulama perempuan dia akan membuat sungai kehidupan yang dia rasakan dari mulai kecil sehingga dia saat ini. Pengalaman sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pimpinan gitu ya. Apa sih yang dirasakan? Nah, dari itu membangun kesadaran. Yang pertemuan kedua itu biasanya kita ada metodologi studi Islam. Bagaimana kita membaca teks. Sekarang ini bicara soal teks. Kalau tadi bicara realitas, sekarang bicara soal teks, membaca teks. Nah, kalau kita akan berangkat dari kasus-kasus yang secara umum dirasakan gitu ya. Gimana sih tafsir yang adil gender? Gimana sih cara baca hadis yang adil gender? Gimana sih cara baca fikih dengan perspektif adil gender itu? Karena kan mereka sebagai tokoh agama di mana 3 hal itu, cara baca mereka terhadap teks agama mulai dari tafsir, Al-Quran, hadis, dan juga cara mereka mengambil sebuah hukum itu mereka lakukan kan. Nah, itu kita ajarkan gitu ya, bagaimana membaca metodologinya, mempraktek kemudian dipraktikkan gitu ya. Nah, di pertemuan ketiga itu sebetulnya praktek untuk membaca teks gitu ya. Bagaimana mereka menafsir ulang teks-teks yang bias tadi itu gitu ya, dengan cara baca yang adil gender. Nah, pertemuan keempat itu kita bisa cara soal pengorganisasian. Jadi berharap kita komunitas basis yang mereka miliki itu bukan hanya sebagai ruang untuk membangun ceramah secara kognitif gitu ya, tetapi juga bagaimana mereka juga menjadikan basis ini sebagai sebuah gerakan untuk membangun perubahan gitu ya. Didengarkan, ada ruang-ruang bagaimana ngaji itu menjawab kebutuhan gitu. Refleksi dari pengalaman, bukan hanya ngaji per tema yang ditentukan oleh ustadznya atau kiainya, tetapi menjawab kebutuhan masyarakat. Itu kan ada ruang untuk mendengarkan. Lalu kebutuhan ini gimana peran tokoh agama itu membangun strategi memperkuat jaringan gitu ya, membangun komunikasi dengan stakeholder yang memiliki kepentingan untuk kasus-kasus yang dialami di komunitasnya, berjejaring gitu ya. Nah itu. Dan yang terakhir soal dakwah transformatif. Jadi kami juga ajarkan gimana para ulama perempuan memiliki skills untuk dakwah yang transformatif, baik itu secara offline maupun online. Penguasaan terhadap digital, terus keamanan digital gitu ya. Cara membuat public speaking gitu, membuat konten alternatif atau kontra naratif gitu ya. Cara menulis kita juga ajarkan di dalam pendidikan pengkaderan ulama perempuan, yang kami harapkan setelah mengikuti pengkaderan ini mereka bisa memiliki keterampilan gitu untuk menjadi pribadi atau tokoh yang lebih baik, yang transformatif lah ya. Gitu. Mungkin pendengar kita juga pengen tahu nih, gimana sih syarat supaya bisa ikutan pengkaderan yang diadakan oleh Rahima ini? Bisa dikasih tahu nih Bu sekalian ya kan? Iya.
Kalau tokoh-tokoh agama prosesnya tadi yang agak panjang ya, dia bisa baca kitab kuning termasuk salah satu prasyarat gitu ya. Tetapi kami juga sedang mempertimbangkan untuk melakukan pengkaderan ini juga menjangkau gitu ya, menjangkau teman-teman aktivis gitu ya, yang sebetulnya mereka sudah punya perspektif dan bekerja di komunitas dengan luar biasa ya. Kita bisa menguatkan perspektif keagamaannya gitu ya. Dan juga kita juga sedang mulai merancang tidak hanya pada tokoh agama tetapi juga tokoh-tokoh muda yang misalnya mereka belum memiliki basis tapi dia memiliki wacana keagamaan yang cukup kuat, misalnya mereka yang lulusan Mahad Ali misalnya, atau mereka lulusan dari sekolah-sekolah Timur Tengah gitu ya. Mereka ketika pulang, mereka kan bukan anak kiai nih gitu ya. Tapi mereka punya basic gitu lah keagamaan yang baik gitu. Kita juga sedang merancang itu, yang sekali lagi kami pasti akan ada rekrutmen, terus nanti akan ada pemilahan gitu ya, karena belum bisa merambah lebih banyak. Dan kami juga sedang memikirkan untuk pendidikan itu juga ada yang online, bukan hanya offline. Betul. Itu bisa menjangkau lebih luas, bukan hanya peserta di dalam tapi juga luar negeri gitu ya. Itu kami sedang pikirkan, mudah-mudahan ada jalan untuk, ada jalannya pasti ya Bu ya, lancar untuk ya sampai ke situ gitu ya. Amin. Nah, terakhir nih Bu Pera, sebelum kita closing mungkin bisa dikasih tahu ke pendengar podcast kita, langkah praktis apa sih yang bisa dilakukan untuk mendorong kesadaran gender di komunitas mereka masing-masing? Terima kasih teman-teman para pendengar atau teman KBR yang ikut menyaksikan podcast ini. Untuk membangun kesadaran gender tentu tidak cukup hanya ikut satu sesi diskusi kali ini, tetapi saya berharap teman-teman mulai mencari informasi lebih dalam terkait dengan kesadaran gender ini. Dan kalau teman-teman berbasis dari komunitas muslim, teman-teman bisa mengunjungi misalnya situs-situs media sosial yang kami miliki. Misalnya kami di Gerakan KUPI itu ada Suara Rahimah, ada Kupipedia, ada Mubadalah ID gitu ya, ada juga Fahmina dan islami.co. Mungkin bisa teman-teman lihat dan pelajari gitu ya. Dan apa yang teman-teman dapatkan, mudah-mudahan ini juga bisa membangun kesadaran paling tidak pada diri sendiri, bagaimana kita bisa mengambil keputusan gitu ya atas apa yang atas situasi yang harus kita lakukan gitu ya, dengan pertimbangan yang matang, dengan melihat tadi itu ya, melihat pada relasi, karena di dalam keadilan dan perspektif gender ini kan kita menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara. Karena itu bagaimana kedua-duanya sebagai manusia yang punya martabat gitu ya. Mereka bisa bekerja sama dan saling menghormati gitu ya. Apapun jenis kelamin itu gitu ya. Bukan karena dia perempuan lalu kemudian dia dipinggirkan, saya kira tidak begitu. Atau bukan karena dia laki-laki yang tidak sesuai dengan persepsi masyarakat dipinggirkan. Tetapi mari kita bergandeng tangan, bekerja dan melibatkan gitu ya orang-orang terdekat, terutama untuk juga memiliki kesadaran yang teman-teman miliki. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah teman-teman. Kalau ada orang lain yang merasa tersadarkan dengan teman-teman, itu akan menjadi pahala yang luar biasa. Gak harus banyak, 2 atau 3 misalnya teman-teman yang teman dekat yang teman-teman miliki gitu ya. Itu menjadi ruang juga untuk membangun kesadaran kepada orang lain yang bisa teman-teman lakukan. Ya. Saya kira itu ya. Ya, oke. Tadi itu yang sudah kita obrolkan bersama dengan Ibu Pera Soparyanti selaku Direktur Rahimah. Ibu Pera, sekali lagi terima kasih sekali untuk waktunya. Dan saya juga mengingatkan bahwa dalam rangka perayaan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 November sampai dengan 10 Desember, kita juga terus mengingatkan kepada para pendengar, ayo kita sama-sama tingkatkan kesadaran tentang pentingnya melawan kekerasan berbasis gender ini. Begitu ya Bu ya? Iya, betul. Ya, mari kita aktif ya menyuarakan.
Terima kasih Anda sudah mendengarkan podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia YGSI. Untuk ide dan masukan silakan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek Speak the Unspoken. Ikuti juga podcast lainnya yang cocok untuk Curious Minds kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Saya Deborah Tanya pamit. Salam. Thanks for listening to the Speak the Unspoken podcast.